Menjadi teladan hidup. Kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa memandang diri kita sendiri, pasti kita semua belum merasakan menjadi teladan yang benar. Pasti kita begitu banyak kelemahan-kelemahan, atau bahkan kita nggak mampu menjadi teladan yang baik, atau bahkan kita merasa gagal menjadi teladan yang baik. Setidaknya bagi sesama kita, setidaknya mungkin bagi anggota keluarga kita. Namun, sore hari ini saya mau membagikan bahwa menjadi teladan hidup itu ternyata adalah panggilan, bukan ketidakmampuan, apalagi kegagalan. Nah, sebelum kita lebih jauh, mari kita melihat dasar keteladanan itu seperti apa. Kalau kita bisa melihat juga dalam kamus dalam bahasa Indonesia, teladan itu bisa diartikan sebagai role model atau bahkan influencer atau idol. Seseorang yang memberikan tuntunan, yaitu guide atau mentor, bahkan orang-orang yang memberikan inspirasi, orang-orang yang memberikan mentoring, orang-orang yang memberikan leadership, orang-orang yang dengan kemampuannya membangun orang-orang berupa skill untuk menjadi pemimpin. Nah, banyak sekali yang kita bisa bahas, namun saya akan persempit tentang apa yang telah RTM lakukan kepada kita. Dan apa yang telah RTM lakukan mengenai mentoring. Tugas mentor adalah memberi arahan mendalam agar seorang mengambil suatu keputusan. Tugas seorang mentor adalah bahkan lebih dari seorang gembala. Ia sanggup untuk mendidik setiap orang yang dilayani oleh mentoring ini untuk masuk ke dalam seluruh kepenuhan kealahan atau dalam satu pendidikan untuk mengambil keputusan. Bahkan tugas seorang mentor ini harus mengetahui siapa keluarganya, siapa nama orang tuanya, siapa ibunya, siapa saudara-saudaranya, berapa banyak anggota keluarganya, dan bahkan mungkin yang lebih dalam lagi, apa pergumulan hari-hari ini yang dialami oleh yang ia mentoring ini. Nah, kemudian ada lagi yang RTM lakukan, memberi arahan, memberikan guidance kepada seluruh murid-murid di RTM ini. Dan ini dilakukan juga oleh selain para pengajar RTM, juga dilakukan oleh para mentor-mentor yang disediakan oleh RTM ini untuk membangun setiap orang-orang di pemuridan. Dan juga tentang role model, tentang memberikan arahan berupa tindakan, pikiran, dan bahkan kehidupan. Menjadi peraga dalam bertindak berperilaku bagi kita semua. Nah, di RTM kita diberikan kepemimpinan seperti ini, memimpin orang-orang dalam mentoring, dalam guidance, dan dalam bentuk role model. Tapi dua tipe ini adalah juga bentuk keteladanan. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang mempunyai akun Instagram mengetahui hal ini. Influencer, ya, memberi pengaruh untuk melakukan aktivitas tertentu. Atau bahkan ada lagi istilah yang lain, idol. Memberi pengaruh menjadi suatu kebiasaan atau habit. Nah, influencer tugasnya memberi pengaruh untuk melakukan aktivitas tertentu bagi orang yang kemudian melihatnya sebagai yang diberikan influence. Tapi seorang influencer tidak bertanggung jawab, nggak usah bertanggung jawab, nggak usah mikirin atas perilaku si peneladan atas pengaruh yang ia lakukan. Sedangkan idol yang kita kenal dalam hari-hari ini sebagai orang yang menjadi diidolakan gitu ya, memberi pengaruh sikap, cara pandang, cara hidup, dan lainnya kepada peneladan menjadi hingga semuanya menjadi satu kebiasaan atau habit. Artinya, di sini ada pengaruh yang menjadi kebiasaan terjadi karena copy behavior. Kebiasaan hidup yang tidak sengaja terbawa di dalam alam sadar maupun alam bawah sadar seseorang. Nah, tetapi kita juga mesti menyadari bahwa di RTM, ya meskipun di RTM ini begitu banyak yang dibagikan, kedua hal ini bisa saja masuk ke dalamnya. Namun saya nggak ngebahas lebih dalam karena yang dibahas oleh RTM itu tadi tentang bagaimana memberikan guidance, menjadi role model, dan menjadi mentor. Nah, tetapi kita memberikan satu prinsip yang jelas dalam keteladanan ini. Seorang teladan tetap mempunyai objek untuk diteladani sebagai bentuk pendudukan diri. Setiap orang yang ada di RTM juga menjadi teladan. Sebagai orang yang meneladani, juga kita juga sebagai pemberi teladan bagi sesama kita. Dan kemudian apa yang diajarkan dan yang dilakukan bagi seorang memberi teladan harus sejalan. Yang ketiga, baik role model maupun panutan dan yang meneladani mempunyai kesetaraan dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Sama-sama saling rendah hati dan lembut-lembut memberikan teladan.
Karena semua sedang bertumbuh ke arah Kristus, baik seorang pemberi teladan maupun penerima keteladanan. Jika kita adalah murid-murid Kristus, kita pun juga adalah teladan bagi keluarga, bagi lingkungan sekitar, di tempat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Jadi, sesuai dengan tema pada hari ini, kita semua terpanggil jadi peneladan. Dan kita semua terpanggil menjadi teladan yang hidup. Namun, mungkin dalam diri kita menjadi satu pertanyaan, menjadi teladan, apakah ini terlalu jauh? Ini terlalu besar? Apakah suatu hal yang terlalu membuat kita jadinya mempunyai suatu kelemahan tertentu karena kita nggak mampu jadi pemimpin? Tapi saya mau jelaskan lebih dalam lagi. Karena ini adalah panggilan, maka ini bergantung dari kemauan Bapak Ibu sekalian, teman-teman, untuk melakukannya. Mau atau tidak. Sebelum kita lebih jauh, mari kita lihat lagi. Jika kita menjadi seorang teladan, seorang panutan, hati-hatilah kita sedang membawa jiwa kita kepada Tuhan. Atau kepada kepentingan diri kita, atau jiwa-jiwa itu kepada kepentingan si jahat. Jadi selain ini panggilan, juga ada tanggung jawab. Selain kita ini dibebani berbagai macam tugas, tapi kita diberikan kelimpahan kasih-Nya dan anugerah-Nya, panggilannya. Tapi kita mesti tahu dulu, untuk kita diberikan satu firman dan kebenaran pada sore hari ini, saya ingatkan kembali, hari ini juga bergantung dari webinar-webinar sebelumnya. Dalam sebelumnya, kita telah mendapatkan begitu banyak pengertian dan pengetahuan yang baru tentang bagaimana kita mempelajari manifestasi Kristus dan kepenuhannya. Maka kalau kita sambungkan pada hari ini, kalau kita menjadi teladan yang hidup, itu artinya panggilan kita adalah kita memanifestasikan Kristus. Lalu, bagaimana caranya memanifestasikan Kristus? Nah, ini satu hal yang perlu kita harus bawahi. Apa yang perlu digaris bawahi? Bahwa kita harus mempunyai cara pandang Kristus. Cara Kristus memandang segala sesuatu. Apa yang Ia rindukan, apa yang Ia inginkan, kebutuhannya itu juga yang kemudian kita hidupkan bersama-sama dengan Kristus. Terutama ini yang menjadi landasan keteladanan. Apa yang telah Kristus lakukan bagi kita, lakukan juga kepada sebanyak mungkin orang-orang yang berjumpa dengan kita, yang bisa kita jangkau. Jadi, dengan kata lain, keteladanan itu adalah berupa apa? Mentoring. Membawa banyak orang kepada Kristus agar mereka bisa mengalami Kristus. Dengan mengambil keputusan dalam langkah-langkah iman yang kita tuntun. Sampai akhirnya menemukan satu kedewasaan tertentu dalam diri mereka. Juga kita bisa memberikan kepada mereka arahan, guidance, agar mereka tidak salah jalan. Tapi kita pun sambil berjalan di depan memberikan panduan sebagai bentuk raga yang indah bersama-sama dengan Kristus kepada mereka. Bapak Ibu sekalian, sampai sini kita sudah paham ya? Pasti sini kita boleh menangkap. Wah, kayaknya saya belum deh masuk ke situ. Saya nggak mampu punya orang-orang untuk kemudian kita doakan, kita layani. Toh saya juga masih belum merasa apapun. Belum bisa mendoakan orang-orang sebagus Pak Gideon, sebagus Pak Agus. Jangan takut. Jika kita di RTM, minimal pernah didoakan oleh seorang pengajar. Bila kita di RTM pernah dimuridkan dan belajar buku pemuridan minimal 3 buku saja dari buku 1 sampai dengan buku 3. Jika kita di RTM pernah bersaksi kebaikan Tuhan dalam pengajaran, yang dalam pemuridan ya, maupun onsite maupun online. Jika digerakkan Roh Kudus untuk menumbuhkan buah Roh Kudus, jika kita digerakkan Tuhan untuk mendoakan, melayani, hingga mengajarkan kebenaran firman Tuhan, ini artinya kita sudah sepantasnya menjadi teladan hidup yang memanifestasikan Kristus. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, teman-teman, pada faktanya kita semua sudah harus menampilkan, memanifestasikan Kristus. Keteladanan itu ternyata memanifestasikan atau menampilkan Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita sudah belajar bahwa tanda hadir Tuhan dalam diri kita itu adalah buah Roh Kudus. Nah, namun kita sekarang mau lebih dalam lagi. Bagaimana menghidupi Kristus, memanifestasikannya dalam hidup kita. Nah, dalam pandangan Allah, kita ini anak-anak. Anak-anak Allah beserta dengan Allah memerintah
baik di bumi maupun di sorga. Allah adalah Allah sebagai penguasa. Juga anak-anaknya adalah sebagai penguasa bersama-sama dengan Allah. Dalam Ibrani 2 ayat 5 dikatakan, dan bukan para malaikat yang akan berkuasa atas dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Jadi dunia akan datang itu tidak diperuntukkan untuk malaikat-malaikat menguasai, tapi untuk kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus menguasai. Apakah manusia itu sehingga engkau sedemikian memperhatikannya? Dan siapakah anak manusia yang engkau muliakan setinggi itu? Manusia yang kita kenal sebagai anak Allah, di sini dikatakan bahwa kita akan menempati posisi yang sangat terhormat untuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Dan Allah menghargai kita sebagai bagian dari penguasa itu. Dan ini ternyata relate banget dengan apa yang terjadi sebelumnya pada penciptaan manusia. Bahwa ketika kita mengetahui dalam Alkitab dalam Kejadian 1:26, marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita untuk diberi kuasa atas semua binatang di lautan, di udara, dan di bumi. Saya ambil dari FIH. Kita dijadikan sebagai golongan penguasa bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kita diciptakan untuk menjadi penguasa di bumi ini, juga di surga. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, kita sudah mengerti sekarang landasannya, keteladanan itu berupa memanifestasikan Kristus. Wah, saya belum mampu, saya belum punya kuasa. Sudah punya kuasa. Terutama jika kita menerima Kristus, yang adalah penguasa segala sesuatu yang ada di langit dan juga di sorga. Oleh karena itu, jika kita punya Kristus di hati kita sekarang, bahwa kita ini sekarang sudah menjadi peneladan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Nah, mari kita lihat bentuk keteladanannya. Mari kita belajar soal cerita Zakheus. Berapa banyak dari kita yang sudah mendengar cerita tentang Zakheus? Zakheus ini adalah seorang tax collector, pemungut pajak, yang ditugaskan oleh Imperium Romawi. Nah, teman-teman, bagi banyak orang, Yahudi, Zakheus adalah musuh masyarakat. Tapi, mengapa Yesus mau menjumpai Zakheus? Dalam perjalanannya menuju Yeriko, Yesus hanya bertemu, tercatat dalam Alkitab, hanya bertemu dengan dua orang, Bartimeus dan Zakheus. Tapi khususnya Zakheus ini, yang adalah musuh masyarakat ini, bahkan Yesus mau masuk ke rumahnya. Sebelum masuk ke rumahnya, banyak orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Zakheus tahu, ini Yesus yang dibicarakan oleh orang-orang. Maka kemudian karena ia bertubuh pendek, ia naik ke pohon, mencari siapakah Yesus itu. Mencari tahu seperti apa Yesus yang diceritakan oleh banyak orang pada saat itu. Dan ketika Yesus melihat Zakheus, ia kemudian berbicara. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah Pak, ini kan omongannya di rumah Zakheus, betul. Tapi omongan ini yang kemudian membawa Zakheus masuk ke dalam kehidupan. Ini yang kemudian kita mesti pelajari. Omongan ini kok bisa muncul karena kemudian apa yang telah Yesus tawarkan kepada Tuhan Yesus untuk mengganti semua kerugian yang ia lakukan kepada banyak orang Yahudi. Jadi kalau Zakheus kemudian membawa Yesus masuk ke rumahnya, dan di dalam Alkitab dalam Lukas 19 ini tidak tercatat ada khotbah akhir zaman. Enggak tercatat bahwa Yesus mengajar Zakheus. Yesus hanya semudah itu datang ke rumah Zakheus, dan Alkitab enggak mencatat apapun sampai satu ketika Zakheus mau memberikan hartanya 4 kali lipat buat orang-orang yang ia rugikan. Nah, apa yang kemudian kita dapatkan dari ayat yang saya bacakan barusan? Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, mari kita lihat dalam bahasa Inggrisnya. Yesus berkata kepada Zakheus. Dalam bahasa Indonesia saya terjemahkan ya. Pertobatanmu menampilkan bahwa kehidupan telah datang kepadamu. Dalam TPT saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Dan ke dalam seluruh rumah tanggamu, dan engkau adalah sungguh-sungguh anak Abraham. Karena anak manusia telah datang untuk mencari dan memberikan hidup kepada mereka
yang tersesat. Wah, kalau ternyata khotbah seperti ini yang kita dapatkan, ini antara Zakius dan Yesus yang kemudian mendapatkan ini. Penulis Lukas mungkin nggak tahu apa yang dibicarakannya. Tapi dampaknya ternyata kita bisa dapatkan apa yang kemudian Yesus lakukan menginfluence, memberikan dorongan, memberikan satu bentuk keteladanan, memberikan satu bentuk tuntunan, kemudian Zakius mendapatkan kehidupan dari Tuhan Yesus. Zakeus sungguh-sungguh bertobat karena hidup Kristus melawat dia. Melawat dalam artian Kristus akhirnya jadi mentor, jadi guide, jadi role model, bahkan menginfluence dan jadi Tuhan atas Zakeus. Ini yang perlu kita pelajari teman-teman. Kok bisa Yesus bisa dengan satu keteladanan itu bisa menampilkan hidup kepada Zakeus dan menangkap apa yang kemudian Yesus tawarkan kepada Zakeus. Dibandingkan dengan di Lukas 18 sebelumnya, ada seorang kaya, seorang muda, dan pemimpin. Dalam Alkitab dikatakan the rich young ruler. Kaya, orang yang muda, dan juga penguasa. Kalau saya terjemahkan, orang muda, penguasa yang kaya. Bandingkan dengan Zakeus. Mari kita bandingkan ceritanya ya. Dalam Lukas 18 ayat 18 ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yesus mengarahkan tuntunannya kepada Allah. Allah yang nge-guide orang muda ini untuk mendapatkan apa yang Tuhan tawarkan. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan kepada Tuhan Yesus? Tentang apa yang terjadi pada anak muda ini. Dikatakan bahwa kita tahu bahwa si anak muda ini sejak masa mudanya telah melakukan seluruh hukum-hukum Taurat dengan indah. Sejak masa mudanya. Ya, dikatakan ayat 20, tetapi mengenai pertanyaanmu, engkau tahu bunyi ke-10 hukum. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu, dan seterusnya. Orang itu menyaut, lihat ini, semua hukum itu sudah saya taati sejak kecil. Dalam FAYH. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Kita tahu akhirnya ternyata gagal ngikutin Yesus. Ketika orang itu mendengar perkataan itu menjadi amat sedih sebab dia sangat kaya. Mungkin kita pernah menyimpulkan ya, orang kaya nggak boleh masuk dalam kerajaan Allah karena kemudian Yesus nyuruh jadi miskin untuk ikut Yesus. Nggak kayak gitu. Ternyata yang kita ketahui lebih dalam dibandingkan dengan Zakeus di pasal setelahnya. Yang Tuhan Yesus tawarkan pada dunia adalah keselamatan. Tuhan menawarkan keselamatan kepada banyak orang. Yang didapat Zakeus dari Yesus adalah kehidupan. Maka ia bertobat. Namun, contoh berikutnya, pemimpin muda yang kaya itu tidak mendapat apapun dari Yesus selain perintah Allah yang membebani kehidupannya. Berapa banyak dari kita yang kemudian masuk ke dalam kehidupan Kristus, namun menjadi satu beban untuk kita melakukan, oh mesti baik ya, oh mesti sabar ya, aduh saya kan orangnya kayak gitu. Bapak Ibu sekalian teman-teman, kegagalan orang muda ini ketika mendapatkan Yesus, dia udah memberikan satu bentuk apa yang telah aku lakukan bagi engkau Tuhan. Lihat nih, aku sudah berbuat sesuatu yang baik. Di masa-masa lampau aku tuh perfect banget. Apalagi yang kurang. Dan Tuhan bilang gini, simpelnya Tuhan bilang gini, ikut aku. Orang ini gak sanggup. Karena begitu banyak tekanan yang ia dapati ketika ia mesti tinggalkan semuanya itu ikut Yesus. Pada faktanya, banyak orang Kristen tidak mampu ikut Yesus. Padahal dalam Yohanes 1 ayat 4, Yesus menawarkan ini. Di dalam dia ada hidup kekal dan hidup inilah yang memberi terang kepada segenap umat manusia.
dalam FIH. Yesus memberikan keteladanan, namun hidup Yesus tidak berpengaruh dalam kehidupan si pemimpin anak muda ini, yang kaya ini. Keteladanan yang kita kenal dari contoh yang kemudian Zakheus dapatkan, keteladanan itu adalah panggilan ke dalam hidup. Keteladanan Yesus yang ia berikan berupa panggilan ke dalam kehidupan. Namun, pemimpin muda yang kaya itu melihatnya sebagai beban. Dalam Yohanes 3:36 ya. Barang siapa percaya kepada anak, di hari pertama ketika kita percaya Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Saya percaya ketika anak muda ini melakukan tindakan-tindakan iman untuk melakukan ini dan itu dalam hukum Taurat, beroleh hidup yang kekal. Tapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia nggak mau ikut Yesus. Ia tidak akan melihat hidup. Melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi bukan Allah murka kemudian ketika seseorang ninggalin Tuhan. Karena orang itu memilih untuk tidak ikut Yesus. Sementara ia telah lakukan yang baik. Baik, betul. Semua hukum-hukum dikerjakan betul. Tapi ikut Yesus itu perkara yang berbeda dengan semua kebaikan-kebaikan itu. Karena ikut Yesus masuk ke dalam kehidupan. Nah, jadi kita mengerti sekarang keteladanan itu selain memanifestasikan Yesus, juga keteladanan itu memanggil seorang dan banyak orang yang kita temui masuk ke dalam hidup yang kekal. Dan keteladanan itu adalah terang kemuliaan Allah. Keteladanan yang diberikan melalui hidup Kristus dalam wujud terang berupa kemuliaan Tuhan yang tidak berwujud materialistik, namun kemuliaan itu dapat dirasakan. Dalam Lukas 19 ayat 8, tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Lihat ini, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Oh, jadi miskin dong. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah bagaimana aku bisa ikut Yesus. Tujuannya adalah bagi kita sekarang, bagaimana aku bisa ikut keteladanan hidup Yesus. Jadi, keteladanan itu bisa dikatakan berhasil jika kehidupan Kristus mulai mengalir dalam diri orang lain yang kita layani. Itu baru keteladanan yang berhasil. Kristus akhirnya menjadi mentor, menjadi guide, menjadi role model, menjadi bahkan influencing, dan jadi Tuhan atas hidup kita. Ia yang ngatur semuanya. Gak usah ngerasa miskin, gak usah merasa kemudian kita terbatas, belum menjadi seorang role model yang baik, punya banyak hal yang perlu dipergumulkan, tapi ikut Yesus dalam keteladanan ini. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, saya pernah nanya sendiri sih, habis itu Zakheus ngapain? Apa yang terjadi pada hidupnya? Dalam tradisi kekristenan, terutama Katolik, ternyata Clemens dari Alexandria dalam buku karangannya judulnya Stromata menulis Zakheus sebagai Matias yang ternyata nama itu menurutnya diberikan oleh para rasul dan terpilih menggantikan jabatan Yudas Iskariot setelah kenaikan Yesus. Itu Matias ternyata tuh Zakheus ternyata. Dan konstitusi apostolik mencatat bahwa Zakheus menjadi uskup Kaisarea yang pertama sebelum digantikan oleh Cornelius. Jujur Bapak Ibu sekalian teman-teman, saya pun baru tahu ternyata Yesus datang ke Yeriko bertemu dengan orang ini, ternyata dia punya satu tawaran kehidupan bagi Zakheus. Dia melihat bahwa Zakheus akan dijadikan sebagai pemimpin yang baik di masa akan datang. Meskipun dia musuh masyarakat. Tapi Yesus mau menangkap apa yang kemudian di dalam hatinya ia dapatkan bahwa ini orang akan menjadi orang yang berguna kelak. Maka ia berikan keteladanan, kehidupan yang terpancar dari hidup Yesus, Zakheus mendapatkannya. Dan jadilah pemimpin yang mempengaruhi kekristenan di masa itu. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Tuhan Yesus gagal memberi teladan kepada pemimpin muda yang kaya itu? Kita bisa bilang tidak. Tapi mengapa bilang tidak?
Apa dasarnya? Sebelum kita masuk, keteladanan, baik pemberi teladan dan mereka yang meneladani adalah panggilan, bukan beban. Kata kegagalan adalah suatu bentuk yang akhirnya menjadi beban dan halangan untuk kita bertumbuh terus menerus ke arah Kristus. Jadi, jangan memikirkan kegagalan. Jangan memikirkan ketidakmampuan. Namun, mari kita melangkah terus menuju pada pertumbuhannya yang benar dalam keteladanan itu sendiri yang telah Tuhan bagikan kepada kita di depan. Semua orang pernah mengalami kesulitan dalam menampilkan buah roh. Ya kan teman-teman Bapak Ibu sekalian? Kita semua tahu itu. Semua orang pernah mengalami kesulitan dalam menampilkan buah roh. Contohnya misalnya kita. Kalau kita kemudian mesti lari pagi, mesti berolahraga, mungkin hujan, masih pagi, masih ngantuk. Tapi toh melakuinya. Mengapa? Mengapa kita melakukan yang kita nggak suka tapi kita melakukannya dengan penuh pengabdian? Karena ada bentuk kedisiplinan. Karena kita tahu ini mau kebaikan bagi kita. Mungkin buat para orang tua merasa tidak sempurna menampilkan teladan kepada anak-anaknya. Kok anak-anakku kayak gini sih misalnya gitu ya. Mungkin bagi orang tua mempunyai satu bentuk keraguan-raguan. Jangan-jangan saya salah memberikan teladanan. Kita mungkin juga merasa tidak baik-baik saja. Merasa munafik menjadi role model yang baik. Kita mungkin merasa, dalam hati saya kok saya tersiksa dengan berbuat baik seperti begini. Mesti berbuat baik di depan orang-orang, jaim banget sih gitu ya. Bapak Ibu sekalian teman-teman, mungkin kita merasa munafik menjadi role model yang baik. Namun ketahui ini teman-teman Bapak Ibu sekalian. Kita semua sedang dalam masa bertumbuh. It's okay kalau kita merasa gagal. It's okay kalau kita merasa tidak bertanggung jawab dalam tugas-tugas yang diberikan kepada kita. Tapi fokusnya bukan kepada kegagalan, bukan kepada ketidakmampuan, tapi terus bertumbuh melihat Kristus dan menampilkan hidupnya dalam hidup kita. Nah, kita mesti ganti mindset untuk kita bisa masuk ke dalam semuanya itu. Setiap pemimpin yang kita anggap gagal dalam memanifestasikan Kristus, setiap orang pasti punya kepahitan dengan para pemimpinnya di masa lampau. Mereka ternyata sama seperti kita, mempunyai panggilan yang sama, sedang berjuang bertumbuh memanifestasikan Kristus. Kita punya banyak kegagalan untuk ikut Yesus. Tapi toh kita pada hari ini tetap ikut webinar. Sore hari ini kita masih ada di webinar. Kita masih ada di RTM dan bahkan kita masih ketemu Muridan. Itu tandanya apa? Kita sedang ikut Yesus untuk menampilkan teladan Kristus dalam hidup kita bagi orang lain. Dan setiap orang yang sedang bertumbuh dan melihat Kristus sebagai sang teladan dan sebagai sang pemancar kehidupan sejati, mari bersama berlomba-lomba rendah hati dan saling lemah lembut memberi teladan di antara kita semua. Berlomba-lomba memberikan teladan yang terbaik agar orang-orang bisa menemukan Kristus. Dan RTM adalah tubuh Kristus. Dalam Yohanes 12 ayat 2, ini sering saya bagikan di dalam khotbah penghiburan sebetulnya. Seringkali kalau saya ditugaskan dalam khotbah penghiburan, ayat ini muncul. Tapi dalam pembuatan tentang menjadi teladan ini, ayat ini muncul kembali. Saya bertanya-tanya, kok Tuhan munculin ayat ini? Kenapa ya? Mari kita baca. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kita tahu jalan pulang karena Tuhan telah menggait kita ke sana. Namun dalam bahasa Inggrisnya, dalam terjemahan TPT, dibilang begini. My Father's house has many dwelling place. Di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dwelling place. Tempat tinggal siapa? Banyak tempat istirahat dalam menuju rumah Bapakku. Banyak rumah dalam rumah Bapakku. Ini arti sebenarnya teman-teman. Kalau ternyata dalam arti ini kita bisa melihat, kita bisa pergi ke surga karena kita di-guide sama Tuhan. Kita ngikutin teladan Tuhan, maka kita bisa ke surga.
Tapi dalam ayat ini, selain ini artinya banyak tempat istirahat dalam menuju rumah Bapakku, ada juga artian banyak rumah dalam rumah Bapakku. Dulu kita bayangin rumah-rumah gedung-gedung gitu ya. Sebelum ke situ, mari kita lanjutkan lagi. Apa arti berikutnya? Rumah Bapa disebutkan sebagai bait Bapa atau bait Allah di bumi. Tempat Allah tinggal. Ini merujuk bukan kerajaan sorga, namun tempat Allah bermukim di antara manusia. Dalam rumah Bapa untuk segala suku, segala bangsa, segala etnis, banyak ruang untuk mereka beristirahat dengan aman hingga akhirnya mereka menemukan pribadi Allah. Apa makna terkandung dari ayat ini? Ternyata untuk mereka mendapatkan guidance dari Tuhan, mereka yang kemudian kita jumpai, mereka mesti menemukan tempat yang nyaman buat istirahat dan menemukan Allah. Sampai akhirnya mereka bertemu dengan Allah Bapa di surga, muka dengan muka. Dan siapakah yang menjadi tempat-tempat yang nyaman bagi mereka itu, kalau bukan kita semua pada hari ini? Melalui keteladanan, saat kita berperan sebagai peneladan dan saat menerima keteladanan, pada akhirnya kita semua menemukan pribadi Allah. Baik di bumi maupun di surga. Mari kita masuk kepada kesimpulannya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, setiap orang yang ada di RTM, setiap dari kita, sudah bisa memberi teladan hidup bagi sesamanya. Jangan katakan bahwa kita nggak mampu atau kita terbatas dalam kemampuan. RTM dan seluruh anak-anak Allah di dalamnya adalah rumah Allah yang nyaman dan aman bagi siapapun. Dengan cara bagaimana kita bisa membuat diri kita menjadi tempat yang aman bagi mereka. Terima dulu siapapun tanpa mempermasalahkan kondisi dan latar belakang mereka seburuk apapun. Karena kita pun semua sangat amat diterima oleh Tuhan. Karena selain hidup itu diwujudkan dalam Kristus dan terangnya, tinggal kemauan kitalah yang akhirnya menjadikan Kristus termanifestasi dalam kehidupan kita. Bukan gak mampu atau gak bisa, bukan karena masih terbatas, mau atau tidak menampilkan Yesus sebagai manifestasi hidup kita. Dan ayat yang kedua, ini yang menjadi ayat yang begitu membuat saya terbangun. Saya ambil dari 1 Korintus 19 ayat 19 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Mari kita baca baik-baik. Dengan bebas dan dengan gembira saya menjadi pelayan semua orang. Paulus jadi hamba atas semua orang. Supaya saya dapat membimbing mereka kepada Kristus. Bila mana saya bersama dengan orang Yahudi, saya berlaku seperti orang Yahudi. Supaya mereka mau mendengarkan Injil dan mereka itu dapat saya bimbing kepada Kristus. Bila mana saya bersama dengan orang bukan Yahudi yang menjalankan adat istiadat dan upacara-upacara Yahudi, saya tidak berbantah-bantah dengan mereka. Walaupun saya tidak setuju dengan mereka, sebab saya ingin menolong mereka. 21. Bila mana saya bersama dengan orang bukan Kristen, saya usahakan supaya sebanyak mungkin saya setuju dengan mereka. Tapi tentu saja saya harus selalu melakukan apa yang benar sebagai orang Kristen. Demikianlah dengan jalan menyetujui mereka, saya mendapat kepercayaan dan dapat menolong mereka juga. 22. Bila mana saya bersama-sama dengan orang yang hati nuraninya mudah risau, saya tidak berlaku seakan-akan saya lebih tahu dan mengatakan bahwa mereka berlaku bodoh. Dengan demikian mereka mau membiarkan saya menolong mereka. Bagaimanapun sifat dan keadaan seseorang, saya berusaha mencari persesuaian paham dengan dia. Supaya ia mau membiarkan saya bercerita kepadanya tentang Kristus dan membiarkan Kristus menyelamatkannya. Ayat terakhir 23. Hal ini saya lakukan supaya dapat menyampaikan Injil kepada mereka dan juga karena berkat yang saya sendiri peroleh ketika saya melihat mereka datang kepada Kristus. Dengan bahasa yang begitu mudah kita terima, mudah kita pelajari, dan kita dapat pengertian. Artinya Bapak Ibu sekalian teman-teman, kita nggak usah nyari banyak perbedaan. Pendapat, doktrin tentang siapa Kristus. Yang paling penting menangkan dia oleh hidup Kristus yang kita punya.
membawa orang ini dalam pengertian Kristus hidup menyelamatkan mereka. Bukan kemudian berdebat dan mantah tentang doktrin, tentang gagasan, tentang apapun itu, tapi buat mereka senyaman mungkin menerima kita karena kita tahu kita sedang memanifestasikan Kristus dan biarlah hidup Kristus terpancar lewat hidup kita dan mereka menerimanya dengan indah. Jadi kalau kita bisa melihat gambar ini teman-teman, bagaimana menjadi teladan hidup Kristus, yaitu bagaimana kita memanifestasikan Kristus. Bagaimana kita memanifestasikan Kristus? Kita tanggalkan ego kita, pengertian kita, pengetahuan kita, kemampuan kita, bahkan kelemahan-kelemahan kita, tanggalkan semuanya. Dan jadilah hamba Tuhan dan hamba bagi semuanya. Itulah yang kita lakukan hari demi hari, setiap hari. Suatu siklus yang kemudian kita bisa menemukan, akhirnya kita bisa menemukan diri kita adalah kita yang menemukan pribadi Allah lewat orang-orang yang kita layani. Dalam pelayanan, dalam pemberitaan firman, dalam setiap doa, kalau kita layani orang, kitalah yang pertama kali diberkati oleh Tuhan. Baru orang itu. Dan kitalah yang pertama kali dilawat oleh Tuhan. Baru orang lain. Dan kitalah yang kemudian menerima teladan dan memberikan keteladan langsung kepada orang lain hingga kita sama-sama menemukan pribadi Allah dalam diri kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami terima kehidupan ini sekarang. Biarlah hidup itu termanifestasi dalam setiap akal budi jiwa kami, kehidupan kami, hobi kami, ketidakmampuan kami, kelemahan kami, pergumulan kami, semua apa yang kami alami di dunia ini. Tuhan, Engkau lawat, Engkau jamah kami hingga kami menjadi pribadi yang menemukan Kristus. Dan ketika kami diterima oleh Engkau, kami bersyukur, berterima kasih. Dan ketika kami banyak diampuni oleh Engkau, pengampunan yang sama mesti kami berikan juga pada banyak orang. Maka Tuhan, silakan kasih-Mu menjamah kami, melawat kami, mengubahkan kami, hingga kami menjadi tempat yang aman, yang nyaman di bumi ini, menjadikan tubuh kami ini adalah tempat Allah bernafas, bekerja, bernaung, bekerja, berotoritas. Maka silakan Bapa Surgawi, bentuk kami, lindungi kami, kuasai kami, hidupi kami semuanya dengan kepenuhan-Mu, hingga kami menjadi tempat-tempat yang aman, yang nyaman, yang hidup di dunia ini. Dan akhirnya kami menemukan Engkau sambil kami menuju ke dalam kerajaan Allah, ke sorga-Mu, ke Firdaus-Mu. Kami menemukan Engkau muka dengan muka di dunia ini dan di dunia akan datang. Maka Bapak, hamba-Mu selesai berbicara. Engkau sekarang meneruskan kembali kepada setiap anak-anak-Mu di RTM ini. Jadikan kami bersatu untuk meneladani Kristus dan memanifestasikannya, menghidupinya dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.